Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hormati pengurus DKM Masjidil Rahman, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak sekalian, jamaah pengajian yang saya hormati, dan insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberi nikmat, diberi sehat, diberi kesempatan untuk bisa hadir duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Malam ini kita peringati hari raya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat umat dari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat alim-alimnya, dan musyawarah bersama umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya kelak di kiamat kita bersama beliau. Amin ya rabbal. Ibu bapak saudara, sebenarnya pengajian tadi dari awal dimulai oleh Ustaz Askan, kemudian disambutkan juga disampaikan bahwa itulah sebenarnya peringatan Maulid. Tapi kita terus untuk mengkaji, menggali sampai akhirnya kita betul-betul mengetahui siapa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW. Malam ini saya menyampaikan hikmah saja, hikmah dari perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hikmahnya adalah memupuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Memupuk rasa cinta. Kita sudah cinta, tapi dipupuk terus, dipupuk dan dipupuk agar kecintaan tidak pudar. Karena sekarang banyak orang Islam itu mengidolakan, yang dijadikan sebagai teladan bukan Rasul. Justru pada tokoh-tokoh yang tetapi yang belum jelas kita mengambil teladannya. Padahal Allah sendiri menjelaskan di Quran Al-Ahzab 21 jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh bahkan akhlaknya itu Allah sendiri yang menjelaskan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kau Muhammad terdapat budi pekerjaan Allah sendiri. Ini yang diragukan lagi. Contoh teladan Rasul akhlaknya mulia Allah sendiri yang menyatakan. Maka kita sebagai umatnya
wajib untuk mencintai beliau. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Bisa kita lihat, bisa kita baca sejarah Rasulullah SAW begitu akhir hayat beliau, ketika Rasulullah SAW hendak dicabut ruhnya, terpisah dari jasadnya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk turun di bumi menjemput Rasulullah SAW. Turunlah itu bapak malaikat ini. Sesampai dari bumi cuma 2 malaikat yang langsung ke rumah Rasul. Satu malaikat Israel, yang kedua malaikat Jibril. Sampai depan rumah Nabi yang masuk cuma malaikat Israel. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malaikat maut. Malaikat maut. Malakul maut. Begitu sampai, ada apa hendak kesini? Silaturahim. Silaturahim atau mau menyambut roh saja, dua-duanya. Kalau kau izinkan, enak buat Nabi. Kalau dia jadi dicabut, kalau enggak bisa nawar. Kalau Nabi selangkah, nanti dulu sih. Nabi, kalau kata Allah sudah waktunya tiba-tiba Nabi, apalagi kita. Begitu sampai itu bapak di rumah Rasulullah, malaikat Israel dan dicabut. Ditanya, bersama siapa kesini? Sendiri atau bersama teman? Bersama Jibril. Mana Jibril? Suruh masuk. Malaikat Jibril masuk, baru mulai pencabutan nyawa rohnya. Ternyata roh itu akan dikeluar roh dari kakinya. Itu ada orang yang Sakratul Maut yang pertama kali ini adalah kakinya. Sekarang Bapak Ibu lihat kakinya dari mana? Enggak ada ya, masih hangat ya. Jadi kakinya dulu sampai di betis berhenti. Malaikat Israel mencabut atas izin Rasul. Israel berhenti dulu. Ternyata ibu bapak, malaikat Jibril berpaling dari hadapan Rasul. Kata Nabi, ya Jibril, apakah sekarang kau tidak cinta lagi denganku? Apakah kau tidak rindu denganku? Padahal saat turunnya wahyu kau bersama. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, justru aku sangat cinta denganmu. Aku sangat rindu denganmu. Aku palingkan wajahku dari hadapanmu karena aku melihat ternyata sakitnya pencabutan ruh itu. Nabi yang mulia saja kekasih Allah dicabut ruhnya sakit. Israel, apakah sesakit ini Sakratul Maut? Kata malaikat Israel, ini Muhammad Allah berikan kepada pencabutan yang paling ringan. Paling ringan saja terasa seperti itu, sehingga begitu sampai betisnya, sampai lututnya, badan tubuh Rasul penuh dengan keringat, menahan rasa sakit. Bayangkan kalau kita Nabi, cuma karena kita teman yang tahu ya, belum ngerasain ya, namanya cuek-cuek aja, dan belum tahu kita. Padahal ada lihat yang mau meninggal dunia, kita cuma aja sama aja, kenapa nggak bisa ngomong? Kalau mau mengejar yang sedang-sedang, iya, ini harus kita renungkan. Sejarah Rasul ini bukan hanya kelahirannya, menjelang wafat pun harus kita ingat bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, tolong kau mohonkan kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Untuk apa? Minta kepada Allah agar rasa sakit yang diderita umatku saat Sakratul Maut nanti sekarang timpakan semua pada diriku. Saya enggak mau. Saya betul. Karena tahu Sakratul Maut seperti itu, minta sama Allah, malaikat Jibril, agar semua rasa sakit umat-umatku nanti ditimpakan kepada diriku, kata Rasul. Masya Allah, cinta. Ya dimintakan pada dia. Lanjut Israel, kan? Sampai kerongkongan suruh ganti kaki, istirahat dulu Israel. Enak gue ya, nawar ya. Nanti sih mau minum kopi dulu, bisa. Nawar kan? Itu bisa kan? Juga bisa. Ya siapa kita? Ya. Nabi, kalau Nabi itu minta
perempuan itu disebut oleh Nabi saat Rasul melepas rukun kepada hati-hati kata Nabi dengan perempuan. Wah. Hati-hati dengan perempuan. Ada apa dengan perempuan? Isra Mi'raj Nabi pernah diperlihatkan. Salah satu perjalanan Rasul ternyata di neraka isinya lebih banyak kaum perempuan. Tapi sekarang pengajiannya di mana-mana banyak kaum perempuan. Jadi menghilangkan apa? Pikiran-pikiran dulu bahwa katanya di Isra Mi'raj perempuan masuk neraka, kemudian Rasul mengeluarkan kata-kata setelah sholat Al-Isya dijawab sekarang. Maka di mana-mana kalau pengajian ibu-ibu sangat ramai, apalagi dengan pengajian rahmat hidayah di Al-Furqan. Bagus Pak, senang dengan pengajian. Tapi ada kelirunya ibu. Saya pernah naik angkot bareng ibu pengajian dari Al-Furqan turun. Cerita sama temannya, udah setengah 3 belum sholat duha. Musibah bukan? Ibu itu sama temannya. Saya kata, enggak belum kenapa? Kan bagian keempat. Tapi jujur ibu ini, sampai rumah jam berapa? Setengah 3 baru turun dari Al-Furqan. Naik angkot, saya naik angkot dari turun. Ngobrol sendiri, ibu itu berdua aja. Tidak semua jamaah yang dilakukan begitu. Tapi yang ketemu saya itu bukan bermarah-marah. Tapi bukan dari ini, bukan. Ini dari sebelah sana, Bu. Kalau kita di sini, insya Allah, salat tepat waktu. Dan hebatnya lagi ibu-ibu kita sekarang ini mau pengajian sanggup meninggalkan suami tanpa membuatkan kopi dulu. Suami masih di rumah, belum berangkat. Udah berangkat bawa tas nanti. Kan ciri-ciri wanita sekarang pengajian ini bawa tas. Kalau ada snack masuk. Kalau dulu gak bawa tas itu punya apa? Dikempet aja Bu. Saya dulu kalau pengajian benar-benar boleh bersari Pak. Di plastik belum ada kotak. Terus saya dulu masih amat abang sarinya Pak. Kenapa? Dikempet aja di ngaji. Ya saya dulu wajar kan Pak. Tapi berkah. Zaman dulu begitu. Benar. Saya banyak jadi berkah Pak. Sekarang ada berkat besek namanya. Besek. Dulu berkat itu bahasa Arab barokatun. Menjadi jamak. Mu'annas salim barokatun, keberkahan-keberkahan. Makanya dulu cerita berkat itu orangnya sedikit cukup dengan satu bakul, orangnya banyak pun cukup dengan satu bakul. Ayam itu disuir-suir, kebagian semua. Betul Pak ya? Zaman dulu saya ingat masih buruk. Dan hebatnya kepakai sanitizer lagi nggak ada dulu. Pokoknya tangan sebagai apa nyomot aja Bu. Sayur itu jasa banyak kulit tangkil. Dulu ini bukannya pusatnya kulit tangkil ini. Oke, ya Bu ya. Jadi makan itu paling nikmat kalau ada kulit tangkil. Kulit tangkil dimasak di sayur, ditumis pakai oncom. Saking langsungnya makan, lupa dia kalau di kulit tangkil nyelip itu kuahnya. Jadi saking senangnya cerok moncongnya di dalam lodok semuanya. Jangan dulu sekarang udah canggih enak berkat dulu ini luar biasa zaman dulu. Nah, maka sekarang dijawab, mudah-mudahan apa yang digambarkan Nabi dengan waktu sholat dan setelah diucapkan waktu seketul mau menjadi wanita solehah semua. Ingatkan sholat jangan lupa nih. Sholat ibadah pokok dan sunnah Nabi ngomong as-sholat. Makanya saya lewat subuh aja di Ar-Rahman ini Pak. Subuhnya aja saya maghrib di sini. Penuh jamaahnya. Saya pernah lewat sini pulangan istri di masjid. Ya. Terus ini masuk pengajian. Subhanallah. Kenapa? Di sini akur. Yang tuanya sama yang mudanya ngatur. Ustaz Askan sebagai pimpinan dalam arti DKM ya, pengurus itu bersosialisasi dengan yang tua yang sepuh. Aku inilah seperti kata Imam Ghazali, hiduplah seperti mata gergaji.
dari belakang juga menghasilkan. Itulah yang muda dengan yang sudah senior saling bekerja sama. Kalau yang ada kasihan yang muda, kasihan kalau yang tua, yang agak capek, yang terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gunanya buatnya. Akbar. Ya udah yang di rumahnya ya Allah. Akhirnya berdom. Meminta-minta lagi. Ada bisa. Ada suara azan. Kenapa gitu? Hati-hati kalau baca khairum, harusnya as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ketika membacanya as-salatu khairum minan naum, salat lebih bingung daripada tidur. Ngapain salat kalau bingung? Nah ini juga pengaruh. Kalau yang udah yang akan kan enak, ya suaranya pakai lagu pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang udah bermimpi. Ini kayaknya ada murid baru di sini. Ya ada gitu. Apa yang pakai mbak? Ini ada mampu dunia. Itu perlu. Imam dia boleh pakai lagu. Ya Pak Haji Putra Ustaz Sekalian, imam boleh pakai lagu, tapi lagu imam. Kalau lagu qari mampu bingung, amin apa? Allahu Akbar. Allah. Itu tak beres. Baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kamu biasa itu pakai lagu kesimak ada apa? Kalau kita lihat Allah kata sama imam, lanjut imamnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kata soalnya kalau boleh tanya jawab ya sesekali ada subhanallah. Latah imam itu sampai habis. Kamu bingung Pak Amir? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masa ada? Amin. Ya kan? Ada Allah. Jadi lagu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mantap makmum khusyuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi saking enak begitu, suratnya yang panjang, baru nambah seminggu. Surat apa An-Naba? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla say'alamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin lanahurunna
Nggak paham makmum. Akhirnya imam juga ngerti kalau ada subhanallah dia salah. Ganti surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salam salaman ditegur lagi subhanallah salah mau ganti suratnya dari apa yang lain suratnya apa dulu yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairun mamnun. Wes bubar salat daripada itu. Kalau yang sudah ketiga kali berhenti salat dua. Ini menunjukkan imam hafal. Bukan hafal tidak dibawa. Gara-gara itu tadi. Makanya kalau baru hafal seminggu jangan buat salat yang bersuara. Dicoba komunitas itu salat kita yang sunah-sunah dulu Pak. Udah bisa belum nih? Kalau merasa lancar, lanjut. Yasin boleh. Cuma kalau Yasin dibaca waktu sholat membuat makmum jadi gelisah. Betul Bu Pak? Apalagi sholat subuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata makmum kan udah 6 beres. Akhirnya suruh sama imam. Imam teman-teman suka mungkin tahlil, sholat dia baca Yasin. Imam kan merasa nggak mau selesai baca juga. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Allahu Akbar. Ini teman-teman budaya. Tapi sudah dulu tadi maka hidup kata banyak suruh dengerin dulu ya berapa ayat si imam ini tak mungkin ya sini baca Pak. Kalau tahlil lagi 15 menit kalau jadi imam di setengah jam Pak ya sini jangan Pak pikir-pikir dulu. Jangan ya sini ibu-ibu sholat zuhur 10 menit Bu. Ada ibu pengajian nanya Pak Ustaz saya sholat zuhur 10 menit hebat amat Bu khusyuk bukan khusyuk saya Pak Ustaz. Emang kenapa? Waktu rakaat pertama yang saya baca suratnya Al-Kafirun. Terus ya pokoknya Al-Kafirun Pak Ustaz. Dia baca waktu sholat zuhur kan tidak ada yang tahu dia seorang diri. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abidun ma wala ana. Dia bilang balik wala antum wala ana memang kan satu rakaat. Wah, ini tidak perhatian buat kita. Kalau sudah begitu udah langsung itu baca sunnah hayat. Sunnah apa baru kita kan sudah salah hayat beres. Yang apa berapa udah yang apa aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun. Lupa Allahu Akbar. Ini ilmu namanya. Imam pun demikian. Jangan ngaji sama makmum. Jangan ngaji tadi bolak-balik. Akhirnya ketahuan dia ada apa. Balik. Kembali. Salat itu kita dulu. Ya. Maka Rasul SAW itu kuliah betul. Padahal baginda Rasul itu Bapak maksum. Maksum itu terjaga. Dilindungi Allah dari melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa dia agak langsung ditegur. Muhammad salah ditegur. Hebat benar kita. Tapi beliau itu subhanallah Bapak Ibu, walau demikian maksudnya dijaga dari kesalahan dan dosa, masih beribadah kepada Allah, masih sholat. Bahkan kita kadang-kadang malam kalau baca sejarah Bapak Ibu ya, Nabi bangun tengah malam sampai
hadis. Ini pecah-pecah juga rupanya kita. Nabi ibu bapak sudah tidak berdosa, tidak ada kesalahan. Istighfar Nabi tidak kurang dari 70 minimal. Istighfarnya nggak kurang dari 70. Cinta sayang sama umatnya sampai seperti itu, maka tumbuhkan, tanamkan pada setiap kita untuk selalu cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, umat Islam yang memperingati Maulid Nabi hendaklah mampu meneladani ucapan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan dan perbuatan Rasul kalau ngomong hati-hati ibu bapak. Kalau ngomongnya rocos, ya, nggak karuan pokoknya. Padahal ada penegasan itu, la tukthirul kalam. Jangan banyak-banyak mengeluarkan kata-kata. Bi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah. Zikir itu yang tercari dan dizikir. Saya ngomong apa mendengarkan zikir. Bi ghairi dzikrillah kata Nabi. Selain kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya memperbanyak kalam itu qaswatul qalbi, akan mengeraskan hati sehingga hati kita menjadi hati yang keras. Bukan berarti hati yang keras hatinya keras kayak batu, tapi hati yang keras itu hati orang Islam yang tidak menerima kebenaran. Diajak ibadah malas, dipanggil sholat malas, diajak ngaji malas. Itu namanya qaswatul qalbi. Ibu bapak duduk di sini di masjid tidur aja boleh dapat pahala. Ngantuk tidur aja bu, nggak ngantuk, dapat pahala. Dengan apa? Niat dan berjalan kaki dari rumah ke sini dicatat oleh malaikat Allah. Nggak ada sia-sia jadi rumah di sini, nggak ada sia-sia. Ini luar biasa. Ibu-ibu ngajar rutin, kadang-kadang tetangga-tetangga pada ini ngedengerin ngajinya setengah jam, sholawatannya sejam setengah. Nunggu teman-teman. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Di sini itu enggak boleh ya? Langsung rame ya. Di tempat saya ya Allah, dari jam 1 sampai jam 2 belum ada orang, cuma 3. Balik lagi, ganti yang nenek-nenek. Allahumma sholli sholatan. Waduh, ngedengerin Allah, sabar ini. Nenek itu. Tapi bagus ada kemauan bu. Ada. Sekarang mulai kayak anak-anak salawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina wa ونور الأبصار وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا meneladani ucapan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau ketika ditanya oleh sahabatnya,
ya Rasulullah, ayu afdal Islam muslimin. Siapa sih orang Islam yang paling baik keislamannya? Ternyata Nabi tidak jawab yang rajin sholatnya, yang rajin tahajudnya. Kalau rajin sholat sudah kewajiban. Tapi apa kata Nabi? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang baik itu adalah ketika dia hidup berdampingan, hidup bertetangga, tetangganya merasa aman dari lisan dan tangannya. Jaga lisan. Maka jangan banyak-banyak kata-kata sedang dikir kepada Allah. Ngomong seperlunya saja. Bicara yang baik berpahala, ya. Karena ciri orang beriman apa kata Nabi? Pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah muliakan tetamunya. Maka ibu bapak, kalau ada tamu di rumah kita, insya Allah membawa berkah. Walaupun tamu itu jengkelin. Ada tamu jengkelin, Pak ya. Udah tanggal tua, rokok aja habis, kopi CM, beras udah keroncongan, kalennya. Datang tamu, waduh, dengan berat hati. Tapi kan udah ngaji, boleh kata tamunya, enggak punya. Masa silakan dulu, keluarkan air putih. Blekir dari belakang, ada tamu, punya telurnya, punya 3 aja, datang iya. Untuk apa menghormati? Nah, karena tamu datang ke kita membawa berkah. Kamu ini datang lagi kesel saya. Hilang berkahnya. Nah begitu tamu dikasih makan, terima kasih banyak, udah. Telur itu akan diganti. 1 butir 10. Kalau dia keluarin 3 tadi 30. Yakin enggak? Sayyidah Fatimah Zahra lagi hamil. Ngidam, ibu pun ngidam waktu ngidam hamil dulu ya. Ngidam itu macam-macam bawaannya. Suka sama nasi saat ngidam muntah. Wah, melihat bakso kesukaannya muntah. Bawang, apalagi. Lihat suami enak, ada itu bawang. Enak ambil itu ada di bayangnya. Bapak, ngidam. Tapi kalau lihat duit, nggak ada apa-apa. Jadi lagi ngidam itu pengen makan buat 5. Ini Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidina Ali nggak punya apa-apa, cuma 1 dirham. Berangkat dari rumahnya karena tahu istrinya lagi ngidam. Dapatlah sebuah 5, dapat 1. Pulang di jalan ada kakek-kakek yang putih makanan putih. Kalau menurut saya, nanti dulu ya, ini bayar. Sayyidina Ali kan udah tahu, dikasihlah sama bapak-bapak yang di jalan tadi dengan ikhlas ini Pak. Mungkin bapak ini butuh daripada istri saya, dikasihkan. Pulang sampai Rasul. Bersamaan itu Rasulullah SAW merintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengantarkan buah 5, 10 di bawah. Tapi karena yang antarkan ini pengen yang 1, yakin kantongnya. Sayyidina Ali nyampe, utusan Nabi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidah, ini ada titipan dari Rasul. Apa Anda tahu? Buka aja. Sayyidina Ali masuk, juga dibuka sama-sama. Ditanya oleh istrinya, kenapa Rasul pulang dari bagaimana tidak Rasul dapat 1 ada 5 di tengah jalan ada yang kita kasih, dia tidak apa-apa. Mungkin bagian dia, rezeki dia. Istri solehah bilang ngambek, tapi membesarkan hati suami. Makanya ibu-ibu, istri soleh itu yang contoh dari Nabi ini, kalau ada suaminya pelit,
biar nggak boleh. Kalau suaminya ngasihnya sedikit, suruh nambahin, jangan dikomporin. Suami ada yang minta ngasih 1 juta, ngomel, sok kehebatan, ngasih 1 juta. Ditambah Pak, ngasih berapa Pak? 1 juta, ya Allah berkah Pak. Kita kan banyak duit, ditambah dong. Sayyidina Ali lagi tenang, dikuatkan oleh istrinya. Datang begitu, dibuka apa ini? Dibuka, ternyata 5 ibu bapak. Dihitung ada 9. Kata Sayyidina Ali, ini dari siapa? Dari Rasul, dari Nabi. Berapa Nabi bawain? 9. Ini yang saya bawain. Jangan bohong, kata Sayyidina Ali. Betul, udah lah, aku aja. Pasti Nabi bawain 10. Iya. Ya satu nama, dikantongin pengen. Ngomong aja satu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengeluarkan 1 kebajikan, maka Allah akan kasih 10. Tamu tadi telurnya cuma 3, besok ada yang kirim 30. Yakin belum? Nah, tinggal yakinnya ini yang sulit. Yakinnya ini buat kita. Aduh kadang-kadang ini buku ada sisa 3 hari, ada tamu pula ini. Ya udah, kadang-kadang ikhlas tadi, ya telur habis, maka hilang. Belajar ikhlas yang sulit bukan. Nabi itu orang yang tidak punya, tapi Nabi mencontohkan sedekah. Enggak sekedar ngomong sedekah dulu, Nabi itu mampu. Enggak sekedar. Nabi itu sangat prihatin dan hebat, tidak serakah dari kecil. Nabi pandai berbagi. Pernah satu ketika Ki Abu Thalib pulang dari perjalanan bawa roti, sampai Umar melihat anak-anak dan satu Nabi Muhammad SAW bersama itu. Anak-anaknya dikasih roti satu Pak. Nabi 3. Kan manusiawi Pak ya. Bapak ini nggak bijak, nggak adil. Anaknya 1, Nabi 3. Itu pikiran manusia. Tapi Nabi nggak serakah. Betul Nabi kasih 3, tapi Nabi belum makan, jangan cuma makan, habis semua. Apa kerja Nabi? Lihat ponak-ponakannya, masih ada nggak yang kelaparan? Tidak kan yang paling kecil. Masih kurang rotinya. Iya, dikasih. Yang punya Nabi. Tinggal 2, enggak dimakan. Lihat lagi, yang lagi ini masih ada. Iya, kasih lagi. Tinggal 1, enggak dimakan lagi. Dilihat yang masih. Jadi 3-3-nya dikasihkan. Masih kecil Nabi sudah pandai berbagi. Yo, kita teladani perbuatan bos. Pandai berbagi. Ucapan jangan banyak, tapi yang manfaat untuk orang lain. Itu sebagai zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneladani ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Karena pasti kebenarannya Allah sendiri yang mengatakan Al-Ahzab dan Al-Qalam ayat 5. Itu bukti nyata kalau baginda Rasul betul-betul manusia super. Basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad manusia, iya betul, tapi tidak seperti manusia biasanya. Kalau dari fisik mungkin saja ada badan goyang, ada kepala. Apalagi yang dilakukan oleh kita? Saya membandingkan Nabi juga manusia, iya betul. Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur. Nabi kalau bekerja berkeringat, kita juga berkeringat. Walaupun kadang-kadang kita ini keringat lebih banyak kalau habis makan. Ya. Makan pindang, teruik, Pak, hospati, ya Allah. Lalap cebelela, langsung bergerak. Dari kemarin Senin kata aku tidak itu, hospati. Sama terkasih dia bilang. Langsung lalu teh, keringat. Kalau kita nggak keringetan, nah kalau kita berpikir Nabi juga keringetan, kita keringetan, jangan disamakan. Kalau keringat Nabi wangi, keringat kesturi, keringat kita. Nabi manusia meludah, iya, kita meludah, tapi beda ludah Nabi.
kain dibersihin, Sayyidina Abu Bakar digigit kala jengking. Sehingga pisahnya itu terus seluruh tubuh, akhirnya dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai pucat wajahnya. Begitu Nabi masuk, ya Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kau bersedih begini? Apakah kamu tidak ikhlas menemani aku di sini? Enggak, kata Abu Bakar. Apakah tidak ikhlas meninggalkan keluargamu dan tempat tinggalmu? Enggak, jawab Abu Bakar. Lalu kenapa jadi seperti ini? Enggak mau ngomong Abu Bakar. Coba dilihat oleh Nabi, tangannya dipegang. Loh, kenapa saya bengkak begini? Wajahmu sampai seperti ini. Tadi waktu bersihin digigit kala jengking. Kata Nabi, sini tangannya dipegang Nabi. Sini, ludah sembuh, sehat dah. Ludahnya Nabi keringatnya Nabi minyak kasturi. Jadi basyarun lakal basyar. Nabi makan, kita makan, yo. Cuma Nabi makan ada aturan. Makanlah sebelum lapar, berarti sebelum. Kalau dari saya nggak bisa juga, Pak. Lapar kalau makan. Kalau kita, terus Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit makan. Coba dibuktikan. Pagi habis mau berangkat kerja sekolah, sarapan pagi. Jam 10 cari mie ayam. Ya. Habis zuhur sibuk perut juga pengen makan siang. Jam 2 cari tekwan. Makan. Dikit-dikit makan. Nabi tidur, iya. Kita tidur, iya. Tapi jangan sama. Nabi tidur matanya doang, hatinya nanti tidak tidur. Maka pernah Rasulullah begitu bangun tidur, nggak perlu langsung sholat. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan sholat sementara tadi tidur dan belum berwudu? Kata Nabi, kelihatan lahirnya saya tidur matanya, tapi hati tidak tidur zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang punya tidur norok, mimpi dan wudu. Dan Nabi tidurnya itu Bapak Ibu Saudara, Nabi itu tidurnya sebentar, sedikit. Kalau kita sebentar tidur, ketemu bantal kendor, ada selimut turun, hidup nyender tidur, sebentar tidur. Apalagi badan capek. Maka basyarut lakal basyari. Ibadahnya jauh. Nabi baca surat habis Fatihah itu bukan 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz itu? 1 rakaat. Sayyidina Abu Bakar mikir, ya Allah, saya bukan Nabi, saya tinggal Nabi sholat. 3 surat. Wa'afana wa'afir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Kata Sayyidina Abu Bakar, seluruh nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. 3 surat. Berapa jam coba? Ini jangan banding-bandingkan. Sholat kita sama sholat. Nah, kita diajak tadi aja sabihis. Terus radain kan? Bijaksana nanti. Maka kata Nabi apa? Lihat kondisi jamaah kalau dalam sholat. Kalau pengen yang banyak sendiri ini mah kebalik. Kalau sendiri yang dibaca apa? Inna a'tayna sama al-ikhlas. Besok apa? Kuliah al-ikhlas. Maghrib kuliah qulhu. Isya kuliah qulhu. Subuh kuliah qulhu. Kalau sendiri, insyaallah jamaah Rahman tidak seperti itu. Semakin banyak hafalannya. 2 meneladani ucapan dan
Hikmah maulid ini apa? Melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Ayo lanjutkan perjuangan beliau. Beliau tidak pernah kenal lelah. Bahkan hebatnya Sayyidah Khadijah, istri beliau, itu yang hartanya 2/3 di kota Makkah sana habis sampai menjelang akhir hayatnya ibu bapak, itu baju sampai 99 jahitan. Jahit. Dan ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, dalam pencapaian itu dibelai dilus. Ibu pernah ya? Kalau suaminya pulang capek, dilus, kayak Nabi Muslimah. Enak aja, saya capek dari pagi pusing, benar. Lagi ngebelai nih saya matanya. Kata Nabi, ya istriku, apakah merasa kecewa, merasa tidak ikhlas bersamakan saya? Bukan ya Rasul. Justru saya sedih ketika kau membutuhkan dana untuk perjuangan Islam. Saya sudah tak punya apa-apa. Yang 2/3 artinya habis masih memiliki. Andaikan nanti saya meninggal dunia, kata Siti Khadijah, tulang belulang saya bisa kau jadikan untuk jembatan, maka ambillah tulang belulang itu. Perjuangan Sayyidah Khadijah untuk perjuangan Islam. Maka wajar ketika Siti Aisyah cemburu. Siti Aisyah cemburu. Dan gambaran cemburu Siti Aisyah itu kalau kasih telur di dadanya matang. Saking panasnya hati Siti Aisyah. Kenapa Rasul? Saya satunya gadis, saya cantik. Kenapa yang saya Khadijah? Karena Khadijah nggak ada tandingannya dalam perjuangan Islam ini. Ini wajar ya. Kalau Rasulullah selalu mengingat menyebut Siti Khadijah. Ayo lanjutkan perjuangan beliau. Yang terakhir, ibu bapak saudara, hikmah dari maulid ini adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 1 jam saya ceramah. Tutup saja pengajian saudara. Jangan banyak-banyak. Nanti nggak ada yang kemakan. Ya. Ditutup dengan firman Allah. Jadi renungan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta dan ingin dicintai oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka orang-orang yang beriman kepada nabinya, nabi siapa? Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Siapa Nabi yang ummi? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cirinya? Yang pertama, wa'azzaruhu. Apa azzaruhu? Besarkan, muliakan hormat Nabi. Maka di antara kita merayakan peringatan Maulid ini sebagai rasa hormat, rasa ingin mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dicintai beliau. Ini firman Allah, bukan kata-kata para filosof, bukan. Ini Allah yang berbicara. Orang beriman kepada Nabi, wa'azzaruhu, muliakan, agungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agungkan, besarkan. Apa salah satunya? Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang bisa besarkan hari lahiranku Nabi dan Turun, maka dia akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Amin. Ya. Kita bangga dengan
dengan meriahkan hari kelahiran beliau. Satu pesan Allah kepada umat Nabi yang cinta dan rindu kepada beliau. Yang kedua, wa nasaruhu menolongnya. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah minta tolong sama selain Allah. Nabi itu ketika punya masalah langsung menghadap Allah. Selesaikan permasalahannya langsung kepada Allah. Kalau kita ngadu sama teman dulu, ibu ngadu ke tetangga. Kalau tetangga senang, kalau enggak, komporin tanpa. Tapi di tempat ngadu itu Allahus Samad. Punya masalah hidup, masalah ekonomi, ngadep Allah. Nabi contohnya seperti itu. Nabi ngadep Allah. Tapi kenapa Allah menyatakan manasuruhu? Tolong Nabi maksudnya apa? Hidup-hidupkan sunnah beliau, jalan syariat beliau. Ini yang dimaksud menolong. Dan yang ketiga, wattaba'un nur alladzi unzila ma'a, ikuti nur. Nur itu apa? Al-Quran. Ikuti Al-Quran alladzi unzila ma'a, yang diturunkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kata Allah, orang-orang yang mengagungkan Nabi, orang yang menghormati Nabi, orang yang menolong agama Allah, syariat Nabi dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi-Nya, ulaika humul muflihun, mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu saudara yang bisa sampaikan pada kesempatan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita ambil petik pelajaran dari materi tadi. Yang mampu kita lakukan segera lakukan, yang belum mampu berupaya untuk melakukannya. Dan kita sebagai umat yang ingin dicintai beliau, maka cintai dari sekarang beliau dengan mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya dalam kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kepada Allah SWT astagfirullahaladzim. Kenapa saya tutup? Supaya ibu bapak masih bisa pulang ke rumah, masih nyender-nyender, masih bisa lihat TV. Ya. Kalau nonton bola masih sempat nonton bola, yang sinetron Ikatan Cinta sudah habis. Tadi setengah 10 habis Ikatan Cinta. Dan saya juga sering lihat judulnya kalau nggak ceramah ibu ya. Boleh nonton TV nggak apa-apa, boleh nonton bola nggak apa-apa, tapi harus konsekuen. Kalau nonton subuhnya tetap sholat subuh. Ini nonton dulu champion. Baru udah champion ngantuk, tidur nggak subuhan. Ini yang nggak boleh. Terima kasih. Usikum nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.